Oke, wawasan dan susah Pak. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pada teman-teman sekalian. Jadi ini adalah pertemuan ketiga kelas geografi ya. Saya mau menekankan ke teman-teman di sini ya. Saya berharap teman-teman sini nggak telat ya kalau mulai kelas ya. Jadi ya tujuannya agar apa? Biar tidak menyita banyak waktu ya, jadi biar waktunya terpakai ya. Terus juga ini saya mau menekankan ke teman-teman ya, tugas itu penting ya. Jadi buat saya tugas itu penting ya. Jangan sampai teman-teman siswa ini ada yang nggak mengumpulkan tugas ataupun telat dari deadline ya. Karena sama saya itu gampang saja nilainya ya. Teman-teman mau minta nilai berapa di raport ya. Ya sebenarnya sama saya sebenarnya nggak bisa request nilai ya ke saya. Cuma kalau teman-teman mengumpulkan tugas ya, mengumpulkan tugas sebelum deadline, tugasnya salah semua aja loh. Saya kasih 80. Salah semua aja saya kasih 80. Pokoknya teman-teman mengumpulkan tugas. Tapi sebelum deadline ya. Kalau teman-teman mengumpulnya setelah deadline, setelah semua ya saya kasih 0. Ya kan gampang aja sama saya. Teman-teman mau berusaha, mau belajar, wah nilai kasih berapa? Berarti oh iya harus on time kan. SKM-nya standar kelulusan minimal geografi kan 80 ya. Ya sebenarnya saya kan tutor ngasih nilai 80 kan tinggal nulis ya 80 gitu ya. 85, 90 itu tinggal nulis. Tapi kan apa saya adil kalau teman-teman nggak ngerajin mengumpulkan tugas, jarang ikut kelas, mau kasih saya 90, mau saya kasih 90 ya nggak adil berarti saya kan ya. Nggak adil di sini bukan berarti saya nggak adil bagi teman-teman yang pinter, bukan. Saya nggak adilnya bagi teman-teman yang sebenarnya dia kurang rajin, kurang bisa, saya kasih 90 itu kurang adil karena apa? Nanti kalian akan termanjakan dengan nilai bagus, ya kan? Termanjakan dengan nilai bagus, biasa dimanjakan oleh tutor-tutor ya. Saya yakin lah tutor-tutor di KPC ini ya ngasih nilai nggak pelit-pelit kok, yakin saya. Cuma kalau mungkin dari saya pribadi ya, kalau terlalu memanjakan teman-teman dengan nilai bagus tanpa usaha dari teman sendiri, ya nanti teman-teman akan bingung saat UNASnya, karena gongnya teman-teman di sini adalah UNAS. Kalau teman-teman UNAS tidak lulus, ya mohon maaf teman-teman tidak bisa dapat ijazah ya. Ijazah SMA nggak bisa. Mohon maaf. Dan nilai UNAS itu yang memberi nilai bukan tutor ya. perlu ditanam pada teman-teman yang ngasih nilai UNAS teman-teman bukan tutor ataupun pengurus KPC ya, tapi apa pusat ya. Jadi kita nggak punya kewenangan ya ngasih teman-teman nilai UNAS ya. Kalau jadi gitu ya. Jadi ya saya ada kasus ya sebelumnya kelas sebelumnya kelas senior teman-teman yang kelas senior nih ya, itu dia nggak ngumpulkan tugas. Ada satu nggak ngumpulkan tugas kan. Saya ngasih tugas 5 kan, nggak ngumpulkan satu tugas. Terus nilai UTS sama UAS-nya jelek. Ya saya kasih jelek, maksudnya saya kasih nilai asli, seret gitu. Terus saya semalam oh ya nggak apa Mbak Hadis, silakan ya. Saya kan UTS sama UAS-nya jelek, waduh saya bingung ngasih nilainya. Jadi nilainya itu UTS sama UAS-nya 60, di bawah 80 kan. Wah saya bingung ini ngasih nilai ini. Kalau saya kasih nilai 80, kalau saya kasih nilai 60 nilai asli, takut nggak naik kelas ini orang ini. Tapi kalau saya kasih 80, tugas nggak ngumpulkan. Saya nggak adil ini berarti. Saya bingung kan. Saya upload aja nilai sebenarnya. Saya dibilang pelit terus. Saya dibilang pelit kan. Waduh Pak Sufyan ini kok pelit sekali ngasih nilai. Waduh. Gini Mbak, saya bisa tahu kan. Gini, saya kalau Mbaknya mau usaha ya saya kasih nilai bagus, kalau nggak mau usaha ya gimana gitu. Saya dibilang pelit kan. Wah. Tapi awal-awal ngajar sudah saya tekankan, tugas itu wajib lah bagi saya kan, harus mengumpulkan ya. Mengumpulkan dengan tepat waktu. Salah semua itu saya kasih 80 kan, kurang gampang apa ya. Terus paling saya kalau ngasih
nilai saya kasih soal UTS UAS masa sulit sih? Teman-teman nilai UTS-nya sulit soal UTS-nya sulit nggak sih? Ada yang bilang sulit nggak? UTS kemarin sulit nggak? Betul nilai saya nggak dengar nilai. Oh belum bukan saya menceritakan kelas-kelas sebelumnya. Nggak sulit kan? Gampang aja. Sama saya tuh gampang-gampang aja ya. Mengerjakan soal UTS tinggal sambil merem aja ya. Oh iya, enggak sulit Pak, kan udah ada di buku semula, makanya ya tinggal tidur aja udah selesai ya. Oke, saya lanjut, saya mulai ngajar aja ya. Jadi sekarang kita masuk ke bab 2 ya. Bab 2. Jadi nanti UAS-nya, jadi Kamis depan kita kan UAS ya. UAS-nya itu mulai dari bab sebelumnya kemarin ya. Kita kemarin tentang geografi ya. Tentang konsep geografi sampai sini ya, bab dan tata surya, bab bumi dan tata surya ya. Oke. Ya, sekarang adalah bab bumi dan tata surya. Gimana nextnya? Set. Oh. Bentar. Oke ya, bumi dan tata surya ya. Jadi oke ya. Jadi menu utamanya ini ya, di bumi dan tata surya ini hampir sama dengan buku ya nanti ya. Jadi tentang jagat raya ya, terbentuknya tata surya, anggota tata surya, sejarah perkembangan bumi. Tapi nanti di slide ini cuma ada tentang teori-teori pembentukan bumi ya. Ini nonton film ini nanti saja, nggak cukup waktunya kayaknya. Nanti kalau cukup waktunya nanti saya perlihatkan filmnya. Oke ya. Jaringannya lemot tuh. Pengertian jagat raya ya. Alam semesta atau jagat raya dapat diartikan sebagai suatu ruangan yang maha besar di mana di dalamnya terjadi segala peristiwa alam yang dapat diungkapkan manusia maupun yang belum dapat diungkapkan manusia. Ada 2 penemuan tata surya baru ya Kak. Apa? Saya nggak tahu. Saya belum dengar infonya. Kayaknya Mbak Gadis ini banyak baca kayaknya ya. Banyak baca info ya. Oke, jadi alam semesta di berita ya. Ya saya belum lihat infonya ya. Jadi alam semesta atau jagat raya dapat diartikan sebagai suatu ruangan yang maha besar ya. Yang maha besar di mana di dalamnya terjadi segala peristiwa alam yang dapat diungkapkan manusia maupun yang belum dapat diungkapkan manusia. Jadi alam semesta itu gimana ya? Bumi ini itu hanya titik kecil ya. Hanya setitik kecil ya, nggak berarti ya. Makanya kita nggak boleh sombong ya. Soalnya kita nggak ada apa-apanya ya di jagat raya ini. Kita lanjutkan dulu aja ya. Lanjutkan dulu. Sebentar. Jadi kalau di buku ini bukunya agak ketor ya. Sebentar. Maksudnya bisa bekerja Pak. Oh ya, oke ya. Jadi ini nggak bisa di setel ini. Oke ya. Jadi dalam teori itu ada namanya Big Bang teori ya. Big Bang teori. Kalau teman-teman pernah dengar ya, Big Bang teori itu seperti apa ya? Bang, ya. Sebuah ledakan besar. Ya. Dilihat dari namanya aja Big Bang ya, sebuah ledakan besar. Teori Big Bang dikembangkan oleh George Lemery
Menurut teori ini, pada mulanya alam semesta berupa sebuah primeval atom ya. Primeval, jadi atom awal ya. Prime itu kan dari katanya kan awalan ya. Primeval atom yang berisi materi dalam keadaan yang sangat padat. Suatu ketika atom ini meledak dan seluruh materinya terlempar ke ruang alam semesta. Timbul dua gaya saling bertentangan, yang satu disebut gaya gravitasi dan yang lainnya dinamakan gaya kosmis. Dari kedua gaya tersebut, gaya kosmis lebih dominan sehingga alam semesta masih waduh. Sebentar, kayaknya uploadnya ini nggak selesai nih. Makanya kok lanjut ke Big Bang. Sebentar saya buka aslinya dulu ya. Bentar. Saya nggak ada nih. Oke, kita lanjutkan saja. Ini